The track, we gon' take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah, if you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, if you're ballin', buying bottles, then say, oh yeah, my man. If you're pimping, you're stretching, your ass is fat, and say, oh yeah, papi. If you're willing to fight till you're fucking the night, then say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. All I can see. All the mamas, put your thongs up and party with me. On the count of 3, everybody claim where you're from. 1, 2, 3, the bottom. Hello, what's up guys and people, kembali lagi di channel For Sale Not Sale. Dan kali ini kita memiliki sebuah Toyota Corolla SE tahun 86. Bukan yang GL, tapi yang SE. Sama-sama 1300, tapi ini yang faceliftnya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita awali dari bagian mesinnya. Untuk Corolla yang tipe SE, dia menggunakan kode mesin 2E karburator 1300 cc 4 silinder segaris 12 katup SOHC. Sementara untuk yang tipe GL, kita akan bahas juga, yakni kodenya 2A. Kalau SE itu 2E, sementara GL kodenya 2A. Karburator 1300 cc, mesinnya masih sama, 4 silinder segaris 8 katup SOHC. Untuk tenaga yang dihasilkan untuk yang tipe SE itu sekitar 72 horsepower di putaran mesin 6200 rpm, sementara untuk yang GL itu di kisaran 65 horsepower pada putaran 6000 rpm. Hanya beda settingan sedikit saja. Untuk torsinya untuk yang tipe SE 103 Nm di putaran mesin 4200 rpm, sementara untuk yang tipe GL dia di antara 98 Nm di putaran 3800 rpm. Hanya beda sedikit settingan saja untuk tenaga dan torsi. Rasio kompresi pada mobil ini untuk yang tipe SE itu 9,5:1, sementara untuk yang GL 9,3:1. Untuk konsumsi bahan bakarnya jangan ditanya, mobil ini cukup irit bahan bakar. Untuk rute dalam kota itu bisa mencapai 10-12 km per liter. Sementara untuk rute luar kota itu di antara 13-17 km per liter. Tenaga yang digelontorkan mobil ini sekitar 72 horsepower dan torsinya 103 Nm. Tenaga tersebut dihasilkan melalui gearbox 5 percepatan manual yang kemudian dilanjutkan ke roda depan, yang artinya ini berpenggerak front wheel drive. Sebelum generasi GL dan SE ada yang namanya Corolla DX. Nah, itu masih berpenggerak rear wheel drive. Dan seperti kita tahu, untuk harga penjualan dari Corolla SE maupun GL ini lebih rendah dari Corolla DX, tapi itu tergantung selera, karena memang yang klasik-klasik sekarang untuk zaman ini itu mahal harganya. Rival terberat dari mobil ini ialah Honda Civic Wonder. Banyak sumber mengatakan bahwa kelemahan Toyota Corolla GL dan SE itu ada pada mesinnya yang terkenal boros oli, tapi saya belum pernah mengalaminya. Untuk Corolla SE Salon dengan mesin interface itu ketika timing belt putus, maka piston itu bisa menubruk klep sehingga menghancurkan mesin dari dalam. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi kalian harus rutin-rutin mengecek mobil tua jika kalian memiliki mobil tua ya. Mesin yang digunakan Toyota Corolla SE ini sama persis dengan Toyota Starlet yang 1300 cc. Jadi bisa merger jika ada kerusakan. Boleh saya katakan di sini Toyota Corolla SE Salon sendiri sebenarnya bisa dibilang versi facelift dari Toyota Corolla GL yang beredar mulai tahun 1984 sampai 85. Lalu dilanjutkan dengan SE Salon yang kita review kali ini yang beredar di antara tahun 86 sampai 87. Cukup singkat mobil ini sebenarnya. Peredarannya di Indonesia itu cukup singkat. Karena dia masih menggunakan sistem karburator, jadi menghidupkan mobil ini cukup sulit. Perlu dikocok dulu untuk bagian gasnya beberapa kali baru mobil ini bisa menyala. Tadi saya hampir setengah mati menyalakan mobil ini. Dan cukup berbahaya juga kalau mobil ini tidak nyala sama sekali. Apalagi ini mobil pinjaman dan bisa mendorong mobil ini sampai ke pemiliknya kembali. Dan sepertinya mobil ini memang sudah mandi alias sudah dicat ulang untuk restorasi. Sekarang kita beralih ke bagian eksterior saja. Pada bagian eksterior, seluruh varian Corolla generasi kelima ini membawa desain mengotak di setiap bagian kecuali ban ya. Di bagian depannya dibekali dengan fascia yang juga mengotak. Semua kotak, terutama headlamp, grill hingga bumper. Seperti itu. Dilihat sekilas memang hampir sama. Bedanya pada desain grill berbentuk sarang tawon yang dilapisi krom sehingga tampak lebih mewah. Ini juga diadopsi mobil-mobil zaman sekarang seperti Mercedes-Benz yang memakai grill macam sarang tawon seperti ini. Mungkin Mercedes-Benz zaman sekarang mengadopsi desain grill zaman dulu yang terlihat klasik.
Dan menurut kami ini cukup simpel untuk grill seperti ini. Saat kita berpapasan dengan mobil lawan arah dan saling menyalakan lampu, yang menyala itu bagian bintik-bintik ini. Ini akan terlihat seperti menyala, padahal cuma kesorot lampu. Headlamp mengotak, semua mengotak, dan keseluruhan desain dari mobil ini semua kotak. Lampu sudut kepunyaan tipe SE Salon terlihat lebih panjang dibandingkan dengan tipe yang GL. Dan selebihnya sama saja. Oke, saat berpindah ke bagian kanan dan kiri, itu tidak ada perbedaan kasat mata sama sekali. Garis siluetnya itu masih tetap mengotak yang menandakan ciri khas mobil angkatan 80-an. Jadi, GL maupun SE itu kalian agak sulit untuk membedakannya dari samping. Dan masih persis seperti ini. Profil ban yang dipakai itu ukuran 185/60 ring 15 dan aslinya itu ring 14. Juga dia belum velg racing, karena aslinya itu velg kaleng. Dan bannya ini cukup celong keluar dan membuat mobil ini tuh agak sulit untuk berakselerasi. Ban seperti ini tuh memang cocok, tapi untuk gaya, bukan untuk akselerasi, kecepatan, dan tuning. Kemudian perbedaan yang menonjol lagi ini ada list chrome pada bagian handle pintu yang hanya cuma secuil, sekotak kecil ini saja. Lumayan oke sih, nggak terlalu banyak roomnya, tapi simple lah. Masih sistem colok kunci, dia belum keyless entry, tidak perlu dibahas. Dan secara garis besar desain mobil ini simple. Kotak-kotak itu simple. Beralih ke bagian belakang. Nah, ini dia perbedaan yang paling mencolok dari antara GL dan SE. Itu pada bagian garnish lampu hitam ini di antara plat nomor. Kalau ada garis hitam ini berarti ini yang SE Salon. Kalau tidak ada seperti ini berarti dia masih GL. Seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa sedikit perintilan-perintilan yang membedakan antara GL dan SE di bagian lampu-lampunya ini. Cuman saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, akan panjang durasinya. Untuk tampilan belakang, it's okay, tidak ada masalah, keren, masih terlihat menarik. Sekarang kita buka bagian bagasinya. Ini perlu dicolok kunci, karena dia tidak ada tuas untuk membuka pintu. Dan bisa juga dari bagian pengemudi. Ada tuas untuk membuka bagasi. Ini pun menurut saya udah gantian kayaknya. R, bukan Rolls Royce ya. Oke. Kapasitasnya cukup besar saat saya masuk nih ya. Jadi saya ini bisa selonjoran di sini. Mantap. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam Corolla SE tahun 86. Yang pertama saya lakukan di sini itu adalah berimajinasi dan berhayal menghilangkan teknologi-teknologi yang ada pada era 80-an. Yakin ini standar banget guys, standar banget. Lihat desainnya ini yang kotak-kotak ini ya, semua. Dan dibalik semua itu dengan desain seperti ini yang mengotak dan berbagai komponen yang dibawanya itu jadul, tapi gua terkesan sangat suka dengan mobil ini. Karena apa? Karena klasiknya nyaman. Oke, tidak ada fitur apapun di sini seperti power window, electric mirror, tidak ada. Nothing technology. Jadi tidak ada apapun di sini, hanya ada pengaturan AC dan ini AC-nya cukup dingin. Ada blower, tapi semburan AC-nya ini cuman bisa ke muka, nggak bisa ke kaki. Ke muka doang. Pengaturan suhu, audio head unit, aftermarket biasa, laci penyimpanan terbuka di sini. Situ door pocket, kanan kiri ada. Di sini ada konsol tengah yang kecil banget, nih bisa buat naruh HP. Kemudian apa lagi ya? Speedometer seperti umumnya speedometer di eranya. Jarum RPM, kecepatan, kemudian temperatur suhu mobil, oli, bensin Anda di sini.
Yang unik AC-nya ini seperti Mitsubishi Lancer dan Gun. Jadi AC-nya itu ada di sisi sebelah dari speedometer di sini. Jadi enak lah posisinya gitu. Dan ini ke belakang, ini ke belakang juga. Tapi materialnya cukup oke karena di sini sudah berbahan empuk tapi keras-keras begini, nggak tahu deh ini bahannya apa. Tapi oke. Tuas transmisi 5 percepatan. 5 percepatan manual ini cukup responsif. Kemudian setir, joknya nggak bisa diatur ketinggiannya. Posisi duduknya ini lebih baik ketimbang Corolla DE. Tapi nggak nyaman juga. Tapi ini lebih baik lah, lumayan. Kalau Corolla DE itu keras, cuman ini agak sedikit empuk dan setirnya ini juga cukup besar. Dia colong ke dalam, palang 2. Klaksonnya ada 2, semua berfungsi oke. Tapi dia sudah bisa tilt. Dia bisa tilt steering, cuman belum teleskopik steering. Sun visor ada 2 di sini, ada kaca di sebelah kiri. Kalau pengemudi itu nggak boleh ada kaca karena bisa membahayakan, seperti itu. Bagian door trim, spion itu bisa diatur dari sini nih. Jadi dia nggak ada electric mirror tapi adanya manual mirror nih. Jadi pengaturan cuma naik turun sih, seperti itu. Door handle model tarik, pengontrolan kaca pakai puter-puteran, window by power nih. Kemudian ini bahannya fabric blue drew. Ini harusnya nggak usah dicopot nih kalau orang yang punya GSE atau GL ini, kan rawan kotor seperti itu. Nggak ada hand grip, head adjuster, ini seat belt belum head adjuster. Kemudian jangan berharap ada fitur-fitur safety di sini seperti ABS, Toyota Safety Sense. Nggak ada di sini, kosong. Jadi kalau lu mau nabrak mati deh lo. Ya. Oke, sekarang kita keluar aja karena gerah di sini. Oke bro, kali ini kita akan tes seberapa kuat sih mobil ini sebenarnya. Gue nggak mau sampai mati lagi nih, gue udah setengah budek nyalainnya. Stop. Jadi dia masih karbu, dan kalau ngidupin itu kita harus kocok-kocok dulu sebelum nyepater. Harus kita kocok-kocok dulu. Lu tahu gue setengah budak gue ngidupinnya. Jadi gue nggak mau sampai gue ngelepas gas ini, gue ngeri terjadi over engineer, mesin mati di tengah-tengah, lu bisa dorong balikin mobil. Karena ini mobil pinjaman bro. Tenaganya ini kurang, tapi torsi di putaran bawahnya cukup mengangkat. Ya, kita nggak bisa tes di tol karena bensinnya itu udah bentar lagi mati. Jadi gue bingung. Situasi pandemi tapi kita tetap melakukan reviewer. Oke, asisten setia nih. Oke, kita mundur saja. Selesai kita test drive. Jadi kita ambil posisi yang enak aja. Kalau misalnya mogok kita dorong aja. Jadi di sini tuh udah angle yang tepat lah. Kan mati kan.
Oke, dan sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, konsumsi BBM mobil ini cukup irit, spare partnya cukup mudah, akselerasinya cukup baik untuk seukuran mobil tua, tapi tidak terlalu kencang juga. Bodi bobotnya itu cukup ringan dan cukup tahan terhadap karat jika dibanding dengan rivalnya. Setirnya enteng walau tanpa power steering. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Seperti desain eksteriornya itu cenderung murahan jelek. AC-nya kurang dingin, tapi untuk yang kita review kali ini cukup dingin kok. Kaki-kakinya juga cukup ringkih dan lemah. Pompa bensin katanya sering macet, tapi kita belum pernah mengalaminya seperti itu ya. Tidak ada power steering. Serta harga jual kembalinya itu lebih rendah dari Corolla DX. Ya, saya kurang paham ya, dengan mobil tua tapi sekarang itu kenapa harganya sangat mahal. Kemudian beberapa part bodinya itu sudah mulai langka. Dan tidak ada sejarah membanggakan di ajang motorsport untuk mobil ini di zamannya. Dan mungkin itu saja video singkat kita tentang Toyota Corolla SE tahun 1986. Yang SE ya, bukan yang GL. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Karena dukungan kalian itu sangat mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Oh ya, jangan lupa untuk klik juga Instagram ARN Motor Bekasi. Karena ini merupakan mobil dari mereka yang kami pinjam. Dan saya sangat berterima kasih kepada tetangga saya, Bapak Asep, pemilik ARN Auto Bekasi, yang telah meminjamkan mobil untuk bisa direview oleh kita. Jadi saya sangat senang sekali. Dan mungkin itu saja video singkat kami, dan terima kasih telah menonton. Goodbye, for sale not sale. Ikut kan? Oh, ikut. Ikut dong. Ntar motor lu siapa yang ngambil? Kalian kalau mau beli mobil tua, kalian harus berpikir ulang. Jangan 10 kali kalau perlu. Ya, oke bro. Gue udah ketar-ketir nih. Gue ngerinya nggak nyala nih mobil di jalan. Tapi syukur alhamdulillah lah, karena reviewer kita ini pembawa keberuntungan, jadi gue gak terlalu was-was. Kenapa? Karena kalau mogok kan dia yang dorong. Jadi sekarang kita balikin aja mobilnya. Order! Jadi cukup sampai di sini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Kalau kalian mau udah kebetulan mobil ini dijual, kalian boleh kontak di deskripsi dan hubungi kameramen kita. Thank you very much. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts.